Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arus Stefandi. Materi kita yang berikutnya terkait dengan cyber law adalah pencemaran nama baik ya. Ini pencemaran nama baik telah kasus yang ada dalam pemberlakuan Undang-Undang ITE selama ini. Nah, ini ada Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani yang bersengketa dengan Farhad Abbas. Nah, di sini katanya Maya ikhlas Dhani nikahin janda-janda korban tewas mobil. Dhani harus tanggung jawab. Nah, ini waktu itu lagi ada masalah anaknya Dhani, si Dul itu nomor banyak korban ya. Nah, katanya kalau uang 5 juta nggak berharga bagi Dhani. Bagaimana dengan mayat? Kalau orang sombong, walau udah ngorbanin 6 nyawa ya tetap sombong. Nah, itu ya. Jadi anak Dhani itu masih 13 tahun saat itu. Kecelakaan maut. Dia pikir jangan beri luang bebas, kata Pak Farhad ya. Dia juga bilang turut berduka nemu wafat korban anak Dhani, si Dul yang suka mabok, pacaran, belum punya SIM. Tragedi tabrak tol Januari Dul jagonya Dhani adalah hikmah dari kekerasan kepala dan dosa besar Dhani terhadap Maya. Anak Dhani seharusnya dirawat sang bunda malah dikuasai sang ayah yang super sibuk dengan istri dan anak barunya. Nah ini ya. Satu nyawa korban tak dapat diganti dengan 10 nyawa katanya. Ini lagu sedih karya terburuk si tukang kawin. Tuhan mulai menghukum para pembela simpatisan Ariel Luna Maya. Dengan ujian yang berat, bangsa ini butuh moral. Hukuman terberat Dhani mencampakkan Ari Lasso dan Maya terhukum karena anaknya dihukum, banyak nyawa melayang. Nah ini penghinaan ya, kawan-kawan semua. Katakan lagi anak kecil menghilangkan sendal saja diproses hukum. Bagaimana dengan anak yang menghilangkan nyawa manusia? Stadani tidak dapat membeli perlakuan khusus dan penjara mewah di negeri yang hak dan kewajibannya sama di mata hukum. Nah ini kicauan tentang anak-anak harus dengan cara anak-anak, jangan seperti cara Dani yang dewasa ngajar anak, suruh pacaran, nyopir di bawah umur. Dulu Dani membela Ari Luna Maya, sekarang sebaliknya, suruh mereka membela balik Dani, kalau perlu mengganti nyawa mereka. Kecelakaan tak mesti sebuah takdir, tapi juga kecerobohan dan kesombongan. Indonesia yuk kita hukum Dani, hukum yang menghukum Maya. Di pikiran Dani hilang istri dapat diganti, nyawa tak ada pengganti. Kenapa nggak Dul yang meninggal karena Tuhan sayang sama Maya? Maya masih diberi waktu untuk menyayangi dan mencintai anaknya. Pengen lihat Maya pukul Dani dan melihat istri baru misterius Dani mengusap air mata. Dani mulai ngeles dan buat ulah nyalahin negara. Jasa Marga melarang anaknya masuk tol. Nah, Ahmad Dhani mengadukan Farhad ya gara-gara penghinaan yang luar biasa banyak itu ke Dhani terkait anaknya yang masuk jalan tol dan mengakibatkan kecelakaan 6 orang meninggal. Nah, itu sudah proses sidang ya. Nah, Farhad ini melakukan penghinaan kalau di dalam KUHP ya 310. Nah, Farhad ini diseret ke pengadilan walau sudah minta maaf. Nah, Farhad diancam 6 tahun penjara. Nah, itu sedikit terkait dengan masalah penghinaan ya, pencemaran nama baik. Tapi memang pencemaran nama baik ini banyak sekali pasal-pasal karet ya, pasal-pasal yang dapat merusak hubungan seseorang yang mana bisa diperbaiki, tapi karena pidana akan memperpanjang masalah dan permusuhan tidak selesai ya. Permusuhan terus-menerus, tidak ada perdamaian. Nah,
Sedikit-sedikit pencemaran nama baik, ITE ya. Bahkan ITE ini membungkam semua pemikiran-pemikiran dan kritik-kritik terhadap negara. Nah, memang harus dibatasi dan dilihat dengan cermat ya. Mana yang mencemarkan, mana yang kritik ya. Nah, di sini memang berbeda tipis antara hate speech dan free speech ya. Ada yang merasa kritik itu mencemarkan nama baiknya ya. Ada juga yang sebenarnya dikatakan pencemaran nama baik padahal itu benar-benar kritik untuk membangun ke depannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan dan kita lihat, jangan sampai kita masuk dalam ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan semua perbuatan-perbuatan buruk kesusilaan yang ada di dalam media sosial. Karena media sosial ini juga sebenarnya seperti memberi pelajaran pada kita ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak melihat lagi tata krama, sebebas-bebasnya berbicara sampai menyakiti hati orang lain. Nah, jangan sampai kita meniru akan semua itu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.